Nah, terus kemudian saya bilang, oke, I want to live my life to the fullest. Dan ini prinsip yang sebenarnya sejak COVID menjadi suatu yang membuat saya why not gitu, karena saya terlalu sibuk dengan kesibukan kantor. Akhirnya saya ingin memiliki hobi-hobi baru, mencoba hal-hal yang baru. By living your life to the fullest dan mencoba hal-hal yang baru, ternyata ketemu. Kalau kita sekarang banyak melihat bahwa olahraga yang atau hobi yang baru saya miliki ini kan olahraga para pria. Iya benar, ya maskulin kan? ya. Maskulin gitu ya, yaitu menembak dan juga riding motor gitu. Dan riding motornya juga bukan motor yang biasa, tapi memang motor gede gitu ya, moge. Kalau kita mau hidup happy, kita mesti punya jiwa yang sehat, ya. Dan itu membantu saya untuk memiliki keseimbangan mental. Lakukan segala sesuatu di mana kamu suka melakukannya. Atau saja dengan melakukan hobi. Dan tadi Mbak Gia udah bilang, hobi itu membantu kita bisa rilis stres, terus kemudian menjaga kesehatan mental kita, terus kemudian menyalurkan hal-hal yang kita suka lakukan, juga kemudian mendapat pertemanan baru, komunitas baru, bisa juga melatih kesehatan tubuh. Jadi memang luar biasa banget manfaatnya. Ibu Rista, apa kabar nih Bu? Luar biasa, antusias, fantastis. Terima kasih. Kemarin abis holiday Bu ke Bali, itu gimana Bu? Seru? Holiday kita tuh ke rumah peristirahatan bersama anak-anak. Terus kemudian cukup lama, sekitar hampir 3 minggu. Oh 3 minggu? Hampir 3 minggu, karena sekaligus ngambil cuti panjang. Dan anak-anak kan juga kan libur ternyata, libur lebaran. Jadi ya seru banget. Terus walaupun tadinya kami pikir akan ramai di Bali, tapi ternyata di luar dugaan cukup sangat menyenangkan. Macetnya nggak seberapa, terus kemudian banyak tempat-tempat baru yang bisa kita kunjungi gitu. Sempat lihat festival Ogo-Ogo nggak Bu di sana? Oh iya, itu benar banget. Dan itu kan memang itu yang sudah ketiga kalinya saya pernah tonton. Jadi malam sebelum hari Nyepi, itu Ogo-Ogo dari ada sekitar 12 dari area Canggu, tempat kita tinggal. Dan itu seru banget gambarnya. Ogo-ogo itu melambangkan dewa yang baik menangkap roh-roh jahat gitu. Makanya endingnya kan Ogo-ogo itu dibakar ya? Dibakar, semua harus dibakar. Dan kayaknya juga mereka punya semacam mistik tertentu sehingga memang baiknya dibakar. Makanya Ibu berarti udah ketiga kalinya ya? Ketiga kali. Nah, setelah 1 hari sebelum Nyepi, kemudian Nyepi itu dari jam 12 sampai jam paginya, jam 6 pagi hari berikutnya, itu Bali gelap gulita. Gelap gulita, kita nggak boleh nyalain lampu gitu kan, kecuali untuk tempat-tempat tertentu seperti rumah sakit. Nah, terus pokoknya yang emergency, nah itu memang boleh menggunakan penerangan dan juga alat-alat elektronik tertentu. Tapi gitu. Ibu menikmati ya suasana Nyepi ya, saya ikut nyepi. Nyepi di dalam rumah ya. Bu, by the way nih Bu, dari tadi aku juga salvok nih Bu. Ini siapa nih Bu? Lucu sekali loh Bu. Ini adalah kebanggaan aku yang aku sayangi. Ini namanya Snoopy. Oh, Snoopy. Ya, anjing tipe Shih Tzu. Sudah agak berusia. Ya, berapa tuh Bu usianya? Sekarang usianya udah 12-an. Tapi 12-an. kamu 1 tahunnya manusia, itu 7 tahun usianya anjing. Ini udah tua. Ini udah opa-opa ya Bu ya? Sudah opa, makanya kadang-kadang juga dipanggil opa. Bukan opanya Korea, tapi opa benar-benar opa oma. Iya betul. Oke Bu, ini kan kita kesini tuh pengen ngulik nih Bu tentang hobi Ibu yang sangat menarik ya dan gitu juga ya? menantang. Tapi sebelum kita masuk ke hobi tersebut, nah Ibu kan sehari-hari kan menjabat sebagai Director of Legal Compliance and Risk di PT AIA Financial ya Bu ya. Betul, kalau boleh tahu Bu, tugas dan fungsi utama Ibu nih sehari-hari kesibukannya apa sih Bu? Iya,
Saya sudah bekerja di AIA sejak 10 tahun yang lalu. 10 tahun. Lama ya. Ya. Terus kemudian saat ini saya memimpin divisi hukum, divisi litigasi, corporate secretary, government relation, dan investigasi. Dan juga selain posisi di kantor, saya juga di industri memegang beberapa peran. Ya, saya juga Kepala Departemen di Dana Pensiun, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan juga saya menjabat sebagai kepala daripada hubungan internasional di AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi saya untuk hal-hal yang sifatnya perbandingan, apa yang diterapkan di negara-negara ASEAN, terus memberikan pendapat, apa yang secara ASEAN regulator harus dilakukan di negara-negara ASEAN yang kemudian bisa diadopsi oleh regulator kita, yaitu OJK, itu dari saya yang akan hadir mewakili AAJI seperti itu. Dan selain itu, ya ada beberapa hal lain. Saya juga mengajar. Mengajar juga? Dosen. Saya dosen di Universitas Kristen Indonesia. Jadi saya mengajar hukum asuransi dan juga saya mengajar hukum perbankan dan jaminan. Jadi kenapa sih mau ngajar literasi ya? Jadi literasi asuransi ini memang dibutuhkan dan salah satu caranya menurut saya dengan menjadi pengajar semoga bisa meningkatkan literasi asuransi di Indonesia. Begitu. Dan yang lainnya apa ya kegiatan saya keseharian selain profesi tadi ya Mbak Gia ya. Jadi memang saya tuh menjadi anggota beberapa komunitas ya. Selain komunitas dalam hobi, juga komunitas di gereja dan juga komunitas di saya tuh orang Batak Mbak Gia. Jadi saya ikutan juga memegang peran pembinaan untuk perkumpulan Batak di Indonesia. Jadi gitu. Jadi dan saya punya 2 orang anak. 2 orang anak. 2 orang anak. Jadi putri saya yang pertama sekarang lagi baru kuliah tingkat 1 dan anak saya baru SMA kelas 1. Dan saya punya ibu usianya sudah 84 tahun bulan Mei nanti. Masih aktif ya? Masih memimpin banyak perusahaan gitu ya, wanita luar biasa ibu saya ini. Jadi waktu saya di antara itu semua lah. Jadi ibu tuh kayaknya aktif itu tuh nurun dari ibu juga ya? Iya, mama saya pekerja keras. Mama saya betul banget. Dan kakak-kakak saya semua yang wanita-wanita juga pekerja termasuk keras. yang wanita yang berkarir semua gitu. Nah Bu, tadi kan ibu menjabarkan banyak ya Bu ya. Ibu selain di AIA juga. Ada satu lagi saya lupa bilang. Di mana? Saya tuh juga lagi ambil doktoral. Wah, di mana tuh Bu doktoralnya? Di UPH dekat sini, karena lokasinya dekat gitu ya. Jadi saya lagi menulis disertasi saya, doain ya. Semoga nanti di akhir tahun ini saya bisa selesaikan disertasi saya dan ujian tertutup. Nah, tadi kan Ibu kan menjabarkan banyak sekali ya Bu ya kesibukan selain di AIA itu. Tapi di tengah kesibukan Ibu ini ternyata Ibu tuh punya hobi yang menarik, cukup unik dan menurut saya menantang ya Bu ya, yaitu riding dan juga menembak. Betul. Itu bagi waktunya seperti apa nih Bu? Itu dia tuh. Kalau namanya bagi waktu itu kan sebenarnya kan manajemen waktu ya. Jadi kita kembali kepada prioritasnya yang mana. Terus kemudian untuk bisa membagi waktu itu dan memang dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar kantor untuk menyeimbangkan ya. Jadi bagi waktunya ya paling utama dengan prioritas yaitu kerjaan kantor dong kan secara profesional. Dan bahkan yang kedua setelah kerjaan kantor mungkin belum ke hobi, masih ada anak-anak nih gitu ya, masih ada anak dan orang tua gitu kan. Prioritasnya baru kemudian melihat waktu kita ke hobi. Dan hobi ini sebenarnya gak apa-apa kamu situ ya. Dan hobi ini sebenarnya juga membantu saya di dalam profesi saya dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga. Wah, gimana tuh maksudnya Bu? Iya, jadi untuk yang hobi terutama ya, kita ngomongin hobi dulu. Hobi ini kan ternyata anak-anak saya menyukai hobi yang sama. Hobinya sama kayak Ibu? Sama, di luar dugaan. Jadi ini hobi-hobi baru Mbak Gia. Jadi hobi baru ini pada saat saya perkenalkan, saya ajak anak-anak saya, anak perempuan saya, Abel, itu jauh lebih jago menembak. Menembak Bu? Iya, jadi dia pernah ikut lomba menembak dan untuk kategori pemula, Abel ini bagus ya? Bagus.
Nah, jadi dia sangat suka dan kemudian di kuliahnya kampusnya juga dia ikutan menembak juga dengan para seniornya diajak gitu. Dan anak saya yang laki ternyata sangat suka riding motor. Yang ngajarin saya riding motor itu sebenarnya adalah anak ibu saya yang laki nomor ya? 2 gitu, pria. Jadi pada saat saya menghabiskan waktu bersama mereka, tentu saja kan itu bagus ya adanya. Bagus. Dan terus kemudian saya juga menyalurkan hobi saya karena kebetulan kita sama-sama punya kesukaan yang sama. Sama. Jadi kalau misalnya riding bisa sama anak ibu yang laki, Iya. kalau yang nembak bisa bareng sama Abel ya Bu ya? Iya, betul sekali. Brian dan Abel. Brian dan Abel. Iya, betul. Itu berarti ini ya Bu ya, maksudnya hobi tersebut tuh benar-benar bisa dijalankan, ya sekaligus family time juga ya Bu ya? Betul banget, itu dia. Termasuk kemarin ke Bali juga Bu? Iya, Riding? ke Bali kemarin kami sempat menyewa motor. Menyewa motor di Bali, terus kemudian jalan ke beberapa tempat gitu kan, dan itu malah membuat kita lebih fleksibel, maksudnya menghindari macet gitu ya, dan kemudian akan lebih cepat selain macet dan juga terhindar macet dan akan jadi lebih cepat gitu, dan hobi. Karena Bali kan juga terhitung macet juga ya Bu Iya, ya di sana. macet sekali, daerah yang kami tinggali juga macet. Betul. Nah Bu, ini kan hobi Ibu tuh bisa dibilang kan ekstrim ya Bu ya, kalau misalnya Ekstrim saya, ya? kalau bagi saya ya Bu ya. Nah itu tuh sejak kapan sih Bu Ibu tertarik dengan hobi-hobi ini Bu? Baru dimulai sebenarnya Februari 2023 gitu ya, baru sebenarnya gitu ya. Terus kemudian kenapa tertarik? Karena memang saya ingin live my life to the fullest gitu loh. Jadi kita nggak boleh hidup secara rutinitas. Jadi maksimalkan, lakukan semua dalam hidupmu karena kan hidup itu cuma sekali. Jadi lakukanlah hal-hal yang ingin membuat hati kamu bahagia dan senang gitu ya. Nah terus kemudian saya bilang, oke, I want to live my life to the fullest. Dan ini prinsip yang sebenarnya sejak COVID menjadi suatu yang membuat saya why not gitu, karena saya terlalu sibuk dengan kesibukan kantor. Akhirnya saya ingin memiliki hobi-hobi baru, mencoba hal-hal yang baru gitu kan, by living your life to the fullest dan mencoba hal-hal yang baru ternyata ketemu gitu ya. Nah kalau kita sekarang banyak melihat bahwa olahraga yang atau hobi yang baru saya miliki ini kan olahraga para pria. Iya benar, ya maskulin kan? ya. Maskulin gitu ya, yaitu menembak dan juga riding motor gitu ya. Dan riding motornya juga bukan motor yang biasa, tapi memang motor gede gitu ya, moge. Nah jadi ini, dia saya ingin coba hal baru, terus kemudian kebetulan ada teman-teman yang baru, komunitas baru yang saya kenal, terus akhirnya membawa saya suka akan hal itu. Sebenarnya ada satu lagi yang saya coba yang juga cukup menantang, yaitu terjun layang. Terjun layang? Ya, oh my God. Cuma kalau terjun layang ini saya pernah coba di Toba maupun di Subang gitu kan. Nah, cuma kalau ini memang butuh extra efforts untuk bisa mengundang coach, terus kemudian melatih gitu kan, ikut latihan. Juga lebih itu ya Bu ya? Betul, jadi dan agak susah karena kan tidak bisa di Jakarta gitu kan. Sementara kalau menembak dan riding itu bisa dilakukan di Jakarta. Udah sarananya, prasarananya udah banyak juga kan kalau di Jakarta yang untuk menembak itu. Betul. Kalau yang untuk terbang layang agak effort ya Bu ya. ya? Dan saya ingin membuktikan bahwa olahraga hobi dua ini sebenarnya bisa kok, wanita juga bisa ikut berpartisipasi gitu kan. Nah jadi saya pikir menyenangkan sekali kedua hobi baru saya ini. Tapi yang menarik ya Bu ya, kenapa sih Ibu nyari hobinya tuh yang memacu adrenalin nih Bu? Dan selain memang maskulin, memacu adrenalin, itu memberikan banyak manfaat lainnya. Apa tuh Bu? Coba ya kita lihat ya. Karena ini kan ada komunitas-komunitas ya. Nah, dengan komunitas-komunitas baru, kita punya teman baru, networking baru, ya. Terus kemudian kita mengenal dunia baru. Dan selain itu, kalau misalkan riding itu kita punya menjelajahi tempat-tempat baru yang menarik, yang ternyata sudah ada itinerary-nya gitu kan, yang kita belum pernah tahu dan pernah datangi sebelumnya. Dan selain itu,
riding ini sebenarnya karena saya kan juga orang risk management. Iya. Jadi pada saat kita mengendarai motor itu sebenarnya resikonya lebih tinggi daripada kita mengendarai mobil ya. Dimana apalagi kalau di Jakarta kan, di Jakarta itu rata-rata gitu kan ketaatan akan motor ini kan masih agak kurang gitu ya. Jadi kita tuh benar-benar mesti sigap menjaga segala sesuatu hal bisa saja terjadi apakah dari mobil, dari pejalan kaki ataupun dari para motor-motor yang mungkin main kanan kiri nyalip gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya menambah kita melihat secara helikopter view resikonya tuh kita akan lebih cautious gitu. Jadi saya pikir itu bagus gitu kan. Jadi kita melihat dan melatih. Dan juga motor itu kan melatih kekuatan otot tangan dan kekuatan otot kaki. Jadi gitu kayak kan olahraga juga ya. Iya, dan juga postur tubuh itu juga diperbaiki dengan cara kita naik motor gitu ya. Kalau saya ya, saya pada saat diajarkan safety riding itu ternyata kesehatan punggung gitu ya, postur tubuh itu bagus sekali gitu kan, dilatih gitu kan dengan begini gitu loh. Nah terus kemudian kelenturan gitu kan, kalau kita naik mobil kita duduk gitu kan, ya main mobil duduk gitu aja. Tapi kalau kita naik motor itu kelenturan, yaitu mau belok ke kanan, badan kita ke kiri, mau ke kiri, badan kita ke kanan gitu. Itu melatih gitu loh. Dan kamu menyatu dengan motor itu gitu ya. Nah itu yang saya tadinya nggak tahu karena di keluarga saya motor itu merupakan suatu kendaraan yang dilarang, berbahaya gitu. Dan memang benar kan resikonya lebih tinggi. Tapi setelah saya mempelajari dan saya melakukan gitu kan, saya sangat menikmati gitu kan, terutama dengan banyak teman. Terus kemudian angin gitu ya yang kita dapatkan dengan naik motor itu memberikan sensasi kenikmatan tersendiri Mbak Gia. Nah kalau nembak itu lebih ini lagi. Nembak itu itu olahraga loh, bukannya main-main ya. Makanya ada olahraga menembak dan termasuk salah satu kategori olahraga favorit di PON. Nah jadi yang dikompetisikan. Betul sekali. Nah menembak itu yang paling penting manfaatnya adalah fokus. Dan yang kedua yang tidak bisa dilupakan adalah menjaga emosi. Karena pada saat kita menembak gitu kan, itu kita menembak itu kita narik pelatuknya ya, itu nggak boleh karena kalau kita ingin terburu-buru dia menghentak. Kalau sudah menghentak itu pasti dia meleset. Jadi menembak itu mesti yang teng gitu kan. Nah itu nggak boleh. Nah, sementara hati kita pada saat kita ingin menembak, pengen mengeluarkan pelurunya, itu dia seringkali ingin kita hentak. Nah, itu menjaga emosi. Dan kita juga melatih emosi kita, nervous kita, karena kita dilihatin banyak orang. Iya benar-benar. Waktu itu kan mental, nervous kita benar-benar mesti tenang, menghela nafas gitu kan. Karena pada saat saya mengambil izin IPSC, oh ibu sampai dapat izin, iya dong, harus punya izin. Walaupun saya sebenarnya sudah boleh bawa senjata sendiri, karena kan saya direktur lembaga keuangan. Menurut hukum, direktur lembaga keuangan boleh pegang senjata, menjaga diri ya. Gitu ya. Nah tapi saya nggak mau hanya kena peraturan, tapi karena memang saya sudah terlatih untuk safety menembak gitu kan, dan saya punya izin untuk itu. Jadi saya lakukan semua dengan pelatihan, gitu Mbak Kia. Jadi boleh dikatakan kalau misalnya riding ataupun menembak ini bukan sekedar hobi ya, tapi memiliki manfaat yang sangat luar biasa, baik untuk karir ibu, terus untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental juga ya Bu ya. Betul sekali. Jadi karena saya orang hukum, saya ketemu banyak sekali para enforcement, legal enforcement gitu kan di dalam kedua olahraga ini. Karena kebanyakan malah orang hukum ya banyak orang yang ikutan di dalam kedua hobi saya yang baru ini. Jadi saya ketemu gitu kan dengan pejabat A, bekerja di bidang misalkan imigrasi, perpajakan, atau mungkin juga bekerja di Mahkamah Agung gitu. Saya kenal gitu kan jadinya, karena hobinya ternyata anak motor. Iya. Jadi poin plusnya lagi adalah relasi ya Bu ya. Relasi, networking bagi ya. Iya, itu penting sekali karena saya juga memimpin government relation di perusahaan saya saat ini, yaitu PT AIA Finansial.
Nah Ya. Bu, tadi kan Ibu sempat nge-spill nih Bu tentang komunitas. Itu Ya. boleh diceritain nggak sih Bu tentang komunitas yang Ibu geluti atau ikuti? Iya, jadi komunitasnya kalau untuk menembak, saya terdaftar di Community 300. 300. Ini biasanya yang atlet-atlet senior itu yang melatih kita. Iya. Ada Pak Sony gitu kan ya. Nah itu dia dulunya tuh atlet menembak gitu kan. Dan di Community 300 ini kita sering latihannya tuh kebanyakan tuh di Brimob. Oh, di Brimob. Ya, Batalion C, Brimob di Kelapa II gitu kan, atau mungkin Brimob di Pamulang gitu ya. Kita latihan di situ gitu. Dan kalau yang paling deket ya kalau udah lagi dari kantor, I just wanna shoot gitu kan, aku pengen nembak ya, kita perginya ke Perbakin dong di Senayan kan. Ya udah deket lokasi kantor ya nembak gitu, ngabisin 100 peluru, ngabisin berapa peluru ya menjadi lebih relax gitu ya. Jadi Community 300 itu adalah salah satu komunitas yang di mana saya terdaftar dan ada di bagian menembak gitu ya. Yang kalau di motor saya ikutan Hoggers. Ya, saya ikutan Hoggers dan kami memang punya spesifiknya adalah Ladies of Hoggers dan juga ada anak elang gitu ya. Anak elang itu termasuk yang dua besar yang benar-benar menaungi para motor gede, yang naikin motor gede gitu, riders. Nah itu kalau misalnya nih Bu, saya penasaran nih Bu, ya kan Ibu kan kalau misalnya menekuni hobi bukan sekedar hobi ya, tapi benar-benar kayak dinembak, benar-benar sampai dapat sertifikatnya, terus di riding juga sampai benar-benar mempelajari sampai menemukan kenikmatannya dalam menyatu dengan motor tersebut gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, kalau misalnya di antara dua hobi itu mana yang paling Ibu suka? Kalau boleh memilih. Iya, dua-duanya saya suka. Kenapa? Karena memang yang motor anak saya. Jadi saya mesti habiskan waktu bersama anak saya juga dengan teman-teman, dan juga kalau yang menembak itu anak saya yang pertama gitu kan. Nah, jadi susah kalau dibilang mana jadi gitu ya. Iya, jadi memang kedua-duanya saya suka gitu kan. Dan itu memang menurut saya itu sesuatu yang penting dan menambah banyak manfaat, juga ada manfaatnya, dan juga menurut saya kalau kita mau hidup happy, kita mesti punya jiwa yang sehat ya. Dan itu membantu saya untuk memiliki keseimbangan mental gitu kan. Apalagi di AIA ini kita punya campaign baru namanya AIA Rethink Healthy. Nah, artinya apakah itu AIA Rethink Healthy? Itu adalah di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat gitu kan ya. Nah, untuk itu tidak hanya kesehatan dalam artian fisik, tapi juga kesehatan mental. Dan kesehatan mental itu tidak hanya didapatkan dengan melakukan hobi, juga melakukan hobi bersamaan dengan olahraga, atau bahkan juga menyanyi. Ya, tidak terkait dengan olahraga, tapi itu bisa menyalurkan kesukaan atau hobi-hobi yang membantu kesehatan mental kita. Nah, jadi memang sesuai sekali. Nah, kalau diminta tanya di antara keduanya, saya suka dua-duanya gitu ya. Jadi nggak bisa milih ya? Nggak bisa milih. Malah kalau boleh tambah tadi yang terjun layang itu cuma karena memang terlalu banyak effort yang mesti dibutuhkan. Jadi saya belum tentu bisa melakukan semudah bila kita melakukan riding motor maupun juga menembak. Gitu. Bu, ini kan Ibu kan tadi menggeluti hobi ini tuh praktis 2023 ya Bu ya? Iya. Boleh diceritakan nggak Bu, di antara dua hobi ini nih Bu, ada kisah menarik nggak yang paling mengena di hati Ibu itu apa? Jadi pernah waktu itu kita jalan dari sini menuju ke Lampung. Lampung? Ya, menuju ke Lampung, dan di situ jalannya panjang. Dan di situ tiba-tiba ada hujan, ya gerimis gitu kan. Nah, kita kan selalu dalam grup ya. Nah, terus dan kemudian gerimis dan itu full moon ya. Full moon? Iya, jadi itu romantis. Romantis sekali. Jadi itu memori yang menurut saya luar biasa gitu. Kita jalannya riding malam. Dan kosong jalanan, hanya lampu gitu kan, lampu motor kita. Terus kemudian saya put on my musik gitu kan, my music. Terus kemudian itu seperti menyatu sekali dengan alam, menyatu dengan motor, dan juga hanya ada kamu, motor kamu, angin,
terus ya? kemudian cahaya bulan gitu kan, dan suara motor. Bum 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 bum. Wah, itu rasanya Kepuasan tersendiri ya Bu ya. tidak pernah bisa saya lupakan gitu loh kalau itu ya. Nah, jadi saya pikir nikmatnya tuh mungkin karena saya merasakan itu sesuatu yang pribadi buat saya gitu kan. Just you and your bike. Itu luar biasa. Luar biasa. Berarti kayak tadi perjalanan ke Lampung dan juga ridingnya malam itu termasuk salah satu hal yang Ibu favoritkan ya Bu ya? Iya, Ridingnya, Bu. karena kita di jalan tuh ketemu gitu kan, dan di dalam perjalanan itu kita melakukan kegiatan sosial Mbak Iya. Gia. Jadi nggak sekedar hobi doang ya Bu Enggak, ya? kan itu jauh ya gitu, misalkan kalau jauh gitu ya, ya mampir, terus kemudian kita ke rumahnya tim piatu gitu kan, terus kemudian atau di jalan kita ketemu sama masyarakat yang di mana pemulung gitu ya, terus kita beliin makanan, terus kita bagi-bagi gitu loh. Jadi sambil jalan banyak yang bisa kita lakukan. Itu berarti nginep ya Bu ya kalau ke Lampung? Nginep. Nginep. Biasanya berapa lama Bu kalau misalnya touring misalnya Sebenarnya kalau sejauh Lampung yang tuh ke nggak Lampung jauh itu? ya. Lampung itu sebenarnya tidak jauh. Cuma karena memang kita slow riding gitu kan. Karena memang tujuannya kita nggak mau cepet-cepet nyampe Iya. Lampung. Dan menikmati perjalanan lah ya. Betul sekali, enjoy the ride. Itu ya berhenti-berhenti. Kalau langsung direct naik kapal nyampe ke Lampung, paling 8 jam kali ya gitu. Udah loh. selesai. Udah ya? selesai. Tapi kan Ibu ada rangkaian kegiatan juga ya. Betul sekali. Ke tempat wisatanya juga Bu? Oh iya, di Lampung kebetulan kita punya agency director, agency partner di Lampung. Sekalian mampir, jadi ngomongin apa masalah kamu di kantor, dan apa yang bisa kami bantu dari manajemen. Saya selalu sekali menyelam 3 pulau, 10 pulau terlampaui. Memang begitu. Karena kalau enggak, saya nggak bisa capai semua gitu kan ya. Wah, kebetulan nih ada teman saya yang ahli pajak gitu kan. Ngobrol saya mengenai hal yang bisa saya ketahui tentang perpajakan. Ya Jadi, gitu-gitu. Banyak hal yang bisa didapatkan. Banyak hal, and you will never know. Kan tidak ada sesuatu pun yang menurut saya suatu kebetulan. Jadi memang saya merasa bahwa hari ini saya bertemu dengan Mbak Gia, saya menceritakan apa yang saya bisa share gitu kan ya Mbak. Itu bukan suatu kebetulan. Iya. Nah Bu, itu kan tadi kan riding ya Bu. Kalau misalnya kisah menarik Bu terkait penembak Bu. Kalau menembak itu sebenarnya saya lebih kepada control my emotion. Iya, dan saya selalu belum bisa pas untuk seperti itu gitu ya. Cuma yang paling berkesan saya adalah ada satu foto, video pada saat saya mengambil izin IPSC. Nah, itu ada gaya menembak yang memang paling favorit. Dan kemudian pada saat saya lihat hasilnya, itu keren banget. Jadi saya selalu bangga gitu kan. If I have to repeat that again gitu ya, action di dalam video itu belum tentu bisa gitu. Karena menurut saya pas banget. Jadi pada tembak di sini dia punya target gitu ya di belakang saya. Jadi saya menghadap ke sana, ready shoot katanya gitu kan. Nah itu saya mesti berbalik, beng, gitu kan, berbalik terus ngambil posisi fokus dalam semuanya tuh mesti smooth dan kena. Wah itu kan lagi diem aja. Nembak belum tentu kena on the spot. Apalagi, gitu kan. Ini nembak kebalik, boom, boom, dapatnya A. Ibu A? Iya, kan ada kalau target itu kan ada A, B, C, D gitu ya. Nah, jadi nilainya kalau A itu paling tinggi gitu loh. Jadi pas saya nembak berbalik, peng, puff, nembak itu kayaknya kayak di film-film bagi ya. Dramatis. Dramatis banget gitu. Jadi itu menurut saya video itu saya banggakan sekali. Oh, nanti saya boleh lihat. Boleh. Semoga coba nanti saya lihat. Ya, bisa saya kasih lihat. Oke Bu, kalau misalnya terkait hobi riding maupun menembak, ada nggak Bu keinginan yang ingin Ibu capai lagi nih Bu di hobi ini? Jadi sebenarnya kan untuk motor itu ada lombanya, ya. Nah lombanya itu dan ada lomba khusus untuk wanita. Nah ini yang saya lagi persiapkan diri, kalau bisa gitu kan, saya mau ikutan lomba untuk speed gitu kan, cepat gitu ya. Nah ini perlu latihan. Perlu menghilangkan grogi gitu kan, perlu ketenangan jiwa gitu kan untuk bisa
karena semuanya kan datang dengan udah gitu kan. Kita Kedown udah bisa ciut pressure, kan, pressure gitu lah, itu bisa ciut gitu lah. Tapi kalau bisa memang saya latih sudah siap, nanti saya mau ikutan lomba gitu loh. Nah ini memang lombanya berikutnya ada di November. Oh November, Ya. masih ada waktu ya Bu Masih ya? ada waktu gitu. Dan kemudian yang kedua saya pengen ikut long distance gitu ya, long distance riding gitu kan. Misalkan Jakarta, biasanya tuh kita dari Bandung gitu ya, kita ketemu di Bandung, motor udah ada di Bandung semua, terus baru kemudian kita jalan menuju bisa rutenya Surabaya atau rutenya Malang atau rutenya Jogja gitu kan, kemudian sampai ke Bali. Nah kalau dengar cerita, Bali ini punya spot-spot tertentu yang luar biasa kerennya gitu kan, dari arah Bedugul masuk menuju ke kota gitu kan. Nah itu katanya spectacular view gitu kan, dan harus dilakukan pada jam tertentu. Nah, I wanna see that gitu loh. Nah, pengen punya experience, pengen bisa bilang I have done. Saya pernah melakukan riding untuk luar kota, karena kan jagonya dalkot doang nih dalam kota. Selama ini dalkot ya Bu ya? Iya, San Mori gitu kan, night riding itu di Jakarta. Pengen kalau bisa nanti semakin jago, semakin bisa jarak jauh. Nah itu kapan Bu, kalau misalnya? Mereka lakukan setahun 2 kali. Tapi kayak saya sekali lagi saya ingin safety riding lah. Artinya yang saya utamakan itu adalah safety riding dan juga kenyamanan. Karena kalau grup besar itu mereka bagi atas beberapa kelompok bergantung dengan kepandaiannya. Jadi ada yang udah ahli banget, nggak pernah ngerem tuh. Jadi ya. jangan aja ya. Beng aja, mungkin kita bisa setengah hari dia udah nyampe di depan gitu lah ya. Itu yang luar biasanya lah. Dan mereka nggak digabung dengan yang masih pemula, karena bosen kali ya kalau mesti ngikutin kita ini yang masih pemula gitu ya. Mereka udah di depan. Nah, jadi saya mau lihat teman-teman yang pemulanya sendiri tuh siapa gitu kan, supaya saya merasa bisa nyaman nih kita bareng jalan. Satu frekuensi, satu level. Karena kan kalau misalnya yang tadi long distance itu kan manajemen waktu juga penting ya Bu, jadi harus benar-benar menyamakan frekuensi. Betul, dan itu memang juga harus karena mereka tuh biasanya lakukan bukan pada hari libur. Nah jadi kan saya juga mesti lihat jadwal kantor gitu kan, jadwal saya di industri kayak apa. Nah kalau emang pas ya saya mau pergi. Ini challenging juga ya Bu, karena kan Ibu sangat sibuk. Iya, betul. Oke Bu, itu kan tadi udah keinginan terbesar Ibu ya. Iya. Kalau misalnya menembak Bu? Nah kalau menembak ini, kalau menembak saya sebenarnya dalam kategori senior nih. Jadi ada kategori anak-anak gitu kan, ada kategori yang normal dan ada kategori senior, nah gitu ya. Dan kalau senior itu kan diberikan ibaratnya ekstra. Nah jadi artinya kita dipur. Jadi kalau dibikin lebih mudah gitu kan kriterianya. Nah saya kepengennya tuh mau ikutan turun. Saya nggak mau ikutan yang lomba untuk yang senior. Saya mau ikutan yang dipur itu ya. Nggak mau yang dipur kalau tapi kan itu butuh keahlian tersendiri gitu kan, yang untuk bisa ikutan yang normal. Dan saya tuh mesti seperti antara lain, saya harus ikutan beberapa lomba dulu, membuktikan nilainya sekian gitu kan. Akhirnya baru bisa saya ikutan yang normalnya. Kalau bisa nih gitu. Tapi sebelumnya Ibu udah ikut kompetisi juga berarti? Udah. Pernah ikut lomba gitu kan. Itu kan beberapa arena ya, beberapa arena, terus kemudian arenanya tuh mesti kita ibaratnya kita lihat, kita atur strateginya. Dari sini poinnya kemana, tembak yang mana dulu gitu kan. Nah itu kita mesti atur. Jadi sebelum mau mulai, sebelum action itu kita mesti lihat dulu, latih yang mana dulu ya. Terus kemudian waktu, ketepatan dan waktu menyelesaikan arena tersebut. Iya gitu. Saya juga pernah lihat ya Bu, kompetisi nembak tuh emang seseru itu. Iya. Yang nontonnya seru, apalagi yang nembak kayak atlet ya Bu ya. Dan kalau sudah mulai capek kan itu kan senjata itu berat. Dan dia panas. Jadi kita tuh mesti pakai sarung tangan kan gitu. Dan suka
licin dan kalau pakai sarung tangan dia nggak jadi lentur tangan kita gitu kan. Itu semua butuh kebiasaan, butuh kebiasaan dan butuh latihan tentunya gitu. Apalagi udah diliatin orang, apalagi kalau tambah panas matahari, apalagi kalau double. apalagi kalau pada arena 1 tuh kita nilainya jelek, wah itu rasanya stressful. Makanya manage, tenang, tarik nafas gitu. Iya. Mudah-mudahan ini ya Bu, apa yang Ibu inginkan bisa tercapai ya Bu ya. Iya. Tadi kan ikut kompetisi riding maupun nembaknya ya Bu ya. Ikut lomba. Nah, Bu, ini kan tadi Ibu banyak menyampaikan banyak hal ya buat kita semua. Apa ya pesan yang ingin Ibu sampaikan Ibu kepada pendengar podcast kita, bahwa kalau misalnya hobi itu tuh penting loh untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental kita, apalagi di tengah kondisi yang seperti saat ini nih Bu. Iya, betul. Jadi pesan saya adalah cuma satu mungkin. Tadi saya menggunakan kata jangan terjebak dalam rutinitas. Dan terus lakukan segala sesuatu di mana kamu suka melakukannya, gitu kan. Atau saja dengan melakukan hobi, gitu kan. Dan tadi Mbak Gia udah bilang, hobi itu membantu kita bisa rilis stres, terus kemudian menjaga kesehatan mental kita, terus kemudian menyalurkan hal-hal yang kita suka lakukan, gitu kan. Juga kemudian mendapat pertemanan baru, komunitas baru, bisa juga melatih kesehatan tubuh, gitu kan. Jadi memang luar biasa banget manfaatnya. Jadi kalau untuk hobi ini membantu kita mencapai kesehatan mental dan juga kesehatan fisik kita. Dan jangan pernah ragu untuk mencoba hal baru. Dan hobi-hobi baru ini you will be very surprised, di mana nanti Mbak Gia bisa menemukan, oh ternyata I'm very good at it. Coba Mbak Gia nanti saya mau kasih satu contoh di mana saya tuh surprise bahwa ternyata saya tuh bisa melukis. Ibu bisa melukis juga? Bisa melukis, dan saya baru tahu saya bisa melukis itu di usia saya yang sudah tua gitu kan, maksud saya sudah, kenapa nggak dari dulu saya melukis gitu kan. Dan pada saat saya melukis, saya sangat bangga dengan hasil lukisan itu gitu loh. Dan kemudian saya pikir, oh ternyata saya bisa. So you will never know, dan tidak pernah ada kata telat gitu loh. Jadi coba melukis, coba main golf, coba apapun gitu kan. Nah itu kalau memang ingin mencoba gitu kan. Tapi untuk kesehatan mental, hobi jalan kaki juga menyenangkan. Kalau kita jalan kaki di Sudirman itu pada saat Car Free Day dan itu melihat banyak masyarakat, kamu jadi relax gitu. Jalan cukup, tapi bisa lihat yang relax apa? Mata kita. Gitu kan. Nah, kaki kita bisa melangkah, itu otomatis kan kekuatan fisik gitu. Baik Bu, terakhir Bu, filosofi kebahagiaan Ibu untuk mendapatkan kebahagiaan yang Ibu pegang sehari-hari, baik di secara personal maupun profesional, itu apa Bu? Oke, ini memang selalu menjadi moto saya, yaitu upayakan yang terbaik. Dan it's not about the result, tapi apakah kamu telah melakukan dan memberikan upaya terbaik kamu. Nah, jadi selama kita sudah bisa sepakat dengan diri kita, saya sudah melakukan yang terbaik. It's not about the result, tapi upayanya memang sudah yang luar biasa, yang paling hebat, dan yang paling maksimum yang Anda berikan untuk mencapai. Untuk bisa melakukan itu saja, kita kan pasti tahu dong, yaitu pasti kalau kita berupaya keras, pasti hasilnya tuh akan ada. Seperti kita punya prinsip di AIA, we do the right thing, in the right way, with the right people, and the right result will come. Jadi lakukan dengan cara yang benar, gitu kan, dengan orang-orang yang benar. Jadi hal yang benar, cara yang benar, dengan orang-orang yang benar, hasil yang tepat pasti akan didapatkan. Throughout, berikanlah yang terbaik itu.
Luar biasa sekali nih obrolan saya dengan Bu Rista ya. Semoga bermanfaat Mbak Sangat Gia. bermanfaat Bu. Ini juga kayak men-trigger saya Bu untuk ayo lakuin hobi lagi. Dengan hobi Terus lagi. kita juga tadi ada pesan yang menarik juga dari Ibu bahwa kita tuh jangan takut untuk mencoba hal yang baru karena di situ ada kejutan ya. Ada Siapa tahu kejutan, ada kejutan di situ. ada kejutan. Dan yang tak kalah penting adalah lakukan yang terbaik. Betul sekali. Baik untuk diri sendiri maupun di karir ya Bu ya. Betul. Oke. Luar biasa Ibu Rista, terima kasih atas obrolan yang penuh Terima insight kasih, ini. Mbak Gia. Kapan-kapan boleh nih Bu, saya diajak ngeliput komunitasnya. Oh boleh banget. Atau diajakin riding juga, tapi saya jadi yang diboncengin. Oh iya, memang nggak apa-apa gitu kan. Itu memang ada istilahnya untuk yang dibonceng. Namanya bisa filion, terus ada juga boncengers gitu bisa. Kita punya istilah-istilah tertentu gitu loh untuk itu. Iya. Baik Bu, sukses Bu. Terima kasih Sampai Mbak ketemu Gia, lagi ya. sehat selalu ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih.